Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Amin. faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga mari kita senantiasa curahkan terhadap teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ikhtiar kita untuk belajar ini diganjar sebagai amal solih dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ada salah satu kalau saya tidak salah hadis ya di dalam kitab Mukhtasar Jiddan itu di awalan disampaikan ta'allamu al-lughatal al-arabiyyah li'annaha min dinikum. Jadi ada fi'il amr ta'allamu di sana. Artinya pelajarilah oleh kalian bahasa Arab li'annaha min dinikum. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk memahami apa yang diturunkan oleh Allah berupa Quran dan hadis. Karena tidak mungkin kita bisa memahami keduanya tanpa bahasa Arab. Karena bahasa terjemah dengan bahasa Arab itu sungguh sangat berbeda jauh, gitu ya. Nah, maka di antara ikhtiar kita adalah dengan belajar bahasa Arab ini. Nah, malam hari ini kita sampai di bab tentang domir. Domir itu kata ganti. Nah, malam hari ini kita masuk di pembahasan domir ya. Insya Allah mudah domir itu. Nah, nah kata itu terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf ya. Kemudian isim itu terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Mu'rob itu artinya bisa berubah-berubah harokatnya. Kadang dibaca dhammah, kadang dibaca fathah, kadang dibaca kasroh. Sebagaimana tugas yang diberikan pekan yang lalu kan. Misalnya ketika mengi'rab kita dapati ada yang harokatnya dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh misalnya. Nah, kenapa berubah-berubah harokatnya? Karena kedudukan kata tersebut berubah. Misalnya kita mengucapkan ja'a zaidun, zaidun fa'il, makanya kita i'rab dia rofa, tanda rofanya dhammah. Misalnya kita mengatakan doroba amrun zaidan. Kenapa zaidan dibaca fathah? Karena dia jadi maf'ul bih. Dan dia nasab, tanda nasabnya fathah. Atau kita katakan misalnya marro amrun bi zaidin. Kenapa dibaca zaidin? Karena dia jadi majrur biharfi jar di situ. I'rabnya jar dan tanda jarnya kasrah. Nah, maka zaid itu termasuk isim yang mu'rab. Nah, perubahannya nanti tergantung jenis isimnya ya. Kalau isim mufrad nanti perubahannya dengan dhammah fathah kasroh. Tapi kalau musanna perubahannya dengan alif, ya dan ya. Jadi bacanya misalnya muslimun, musliman, muslimin. Kalau musanna muslimani, muslimaini atau muslimaini. Jama muzakkar salim perubahannya dengan waw dan ya. Contohnya muslimuna atau muslimina. Nah, jama muannas salim perubahannya dengan dhamma kasroh kasroh. Misalnya kita mengatakan muslimatun muslimatin.
Untuk jamak taksir perubahannya dia dengan dhamma fathah kasrah. Contohnya rijalun, rijalan, rijalin. Nah, selesai pembahasan kita untuk yang mu'rab ya. Sejak awal pertemuan sudah dibahas semuanya. Nah, malam hari ini kita masuk di isim mabni. Isim mabni di nahwu dasar yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama nanti kita akan belajar isim domir. Isim domir itu materi kita malam ini. Dan pekan depan insya Allah kita akan belajar ismul isyarah. Isim domir itu kata ganti. Karena biasanya dalam obrolan kita sehari-hari pun kita tidak menyebut nama. Tetapi menggunakan kata ganti. Misal kita mengatakan dia, kamu, saya, kami, itu kata ganti kan, bukan nama asli. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti itu disebut dengan domir. Sementara ismul isyarah itu kata tunjuk. Misalnya kita menunjuk ini, itu. Nah, itu berarti menggunakan namanya ismul isyarah. Isyarah, isyarat. Jadi isyarah itu bahasa Arab ya. Artinya isyarat, kata tunjuk. Nah, domir itu dibagi menjadi dua nanti. Ada namanya domir munfasil, ada namanya domir muttasil. Nah, jadi domir itu terbagi menjadi dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Setiap domir munfasil nanti i'rabnya cuma dua. Satu, dia akan di-i'rab rofa. Yang kedua, dia akan di-i'rab nasab. Jadi domir munfasil tidak akan pernah di-i'rab jer. Sementara domir muttasil bisa di-i'rab rofa, bisa di-i'rab nasab, bisa di-i'rab jer. Nah, kapan di rofa, kapan di nasab, kapan di jer, itu akan kita pelajari. Nah, pertama kita bahas tentang domir munfasil. Munfasil itu dari kata infasola yanfasilu munfasil. Infisol ya. Misalnya kalau kita ada nikahan, itu kan disuruh infisol. Infisol itu masdar. Dari kata infasola yanfasilu infisol. Infisol itu artinya terpisah. Nah, jadi kita sering mengatakan kan infisol tam. Tam itu artinya sempurna. Infisol itu terpisah, tam itu sempurna. Infisol tam berarti terpisah yang sempurna. Nah, dalam walimah kan laki-laki dan perempuan dipisah. Nah, itu namanya infisol. Nah, domir itu ada domir yang munfasil. Munfasil itu berarti di situ hanya ada domir saja. Domir itu tidak bersambung dengan apapun. Karena nanti ada domir mutasil. Domir mutasil itu domirnya bersambung langsung dengan isim, bersambung langsung dengan fiil, bersambung langsung dengan huruf. Nah, sementara domir munfasil, sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Insyaallah. Nah, domir yang terpisah itu apa? Yang pertama adalah domir yang terpisah itu. Jadi domir itu semuanya jumlahnya ada 14 ya. Kalau kita urutkan kan kata ganti itu cuma ada 3 kan? Dia, kamu, saya. Nah, cuman dia ini itu kan dibagi lagi. Dia untuk laki-laki, ada dia untuk perempuan. Nah, dia untuk laki-laki, kalau laki-lakinya satu orang, maka nanti menggunakan huwa. Nah, ini namanya domir munfasil. Huwa. Huwa ini berarti maknanya dia menggantikan satu orang dan jenisnya laki-laki. Tapi kalau ke Allah tidak boleh kita maknai menggunakan laki-laki. Tapi kenapa pakai domir huwa? Nanti kita bisa melihat penjelasan ulama tafsir ya. Tapi umum penggunaan huwa ini untuk yang berjenis laki-laki satu orang. Jadi dia, misalnya dia siapa? Dia si Zaid misalnya. Kita gunakan huwa kalau satu orang. Kalau laki-lakinya dua orang, pakai huma. Kalau banyak, banyak dalam bahasa Arab itu mulai dari tiga. Tiga ke atas itu dihitung banyak. Maka nanti menggunakan hum. Jadi huwa satu orang, huma dua orang, hum banyak. Ini semua untuk yang berjenis laki-laki. Nah, kalau perempuan satu orang pakai hia, dia. Kalau dua orang pakai huma. Kalau banyak pakai hunna. Nah, ini akan kita sering temukan dalam Quran. Nah, jadi domir hunna, huma, hia, dan seterusnya. Ini akan sering kita temukan ketika kita baca Quran. Nah, huwa, huma, hum ini untuk laki-laki. Hia, huma, hunna ini untuk perempuan. Nah, kalau kamu kan ada kamu satu orang, kamu dua orang, kamu banyak, banyak orang. Kalau kamu laki-laki satu orang, pakai anta nanti. Hanya kita sering bilang anta, anti. Anta berarti kita sedang berbicara dengan seseorang di depan kita dan orangnya satu gitu. Kalau dua orang berarti antuma. Kalau banyak berarti antum. Nah, kita sering kan menggunakan antum. Nah, kalau perempuan pakainya anti, anti satu orang. Kamu perempuan satu. Kalau dua orang pakai antuma. Kalau banyak pakai antunna. Nah, jadi ada dia berarti huwa humahum hiya humahunna. Kalau kamu anta antuma antum anti antuma antunna. Nah, kalau sayanya satu orang pakai ana. Ana ini bisa digunakan untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tapi jumlahnya satu. Misalnya kita bilang saya seorang murid, ana tolibun. Saya seorang murid perempuan, ana tolibatun. Boleh digunakan. Kalau nahnu itu mulai dari dua ke atas. Nahnu ini kita terjemahkan kami. Nah, jadi nahnu mulai dari dua orang. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, nanti bisa dihafalkan itu ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Nah, bahkan lagunya sudah banyak tersebar juga di media sosial ya tentang huwa humahum itu. Nah, terkait domir munfasil, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke domir muttasil. Domir munfasil hanya ini saja untuk yang kita pelajari sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hmm.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau domir muttasil bagaimana? Nah, domir muttasil begini. Domir muttasil itu satu ada hu. Domir muttasil itu yang ini. Kalau huwa itu domir munfasil. Kalau hu ini domir muttasil. Contohnya misalnya begini. Contohnya adalah baituhu. Jadi domir hu ini nanti nggak berdiri sendiri. Dia akan bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fiil, bisa bersambung dengan huruf. Nah, untuk contoh pertama ini bersambungnya dengan isim. Contoh misalnya, hu ini maknanya sama. Hu dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Sama seperti tadi. Contoh untuk hu misalnya adalah baituhu. Baitu rumah, hu dia. Berarti baitu rumahnya dia. Satu orang laki-laki. Rumahnya dia. Jadi terjemahannya baitu itu rumahnya dia. Dia itu berapa orang? Dia itu satu orang laki-laki. Hu itu satu orang laki-laki. Kalau huma, maka menjadi baituhuma. Kalau baituhuma berarti rumahnya dia berdua. Dia berdua laki-laki. Kalau rumah, oh ini ada yang keliru ya. Nah, kalau rumah mereka berarti baituhum, tinggal disambung saja. Baituhum, baituhu, baituhuma, baituhum. Kalau rumahnya dia satu orang perempuan, berarti baituha. Rumahnya dia dua orang perempuan, baituhuma. Baituhunna berarti rumah mereka. Mereka itu siapa? Mereka para perempuan. Nah, kalau rumah kamu, tapi kamunya satu orang, berarti baituka. Kalau dua orang, berarti baitukuma. Kalau rumah kalian, kalian itu banyak, berarti baitukum. Kalau rumah kamu, tapi kamu ini si perempuan, berarti baituki, satu orang perempuan. Kalau dua orang, baitukuma. Kalau banyak, berarti baitukunna. Kalau rumah saya, baiti. Baiti rumah saya. Kayaknya ada orang sering bilang, baiti jannati. Baiti rumahku. Lafazkunya dari mana? Lafazkunya itu dari domir ini. Baiti. Nah, domir ini, ya ini artinya saya. Baiti rumah saya. Jannati surgaku. Kunya dari mana? Kunya dari jannati itu. Kalau surga saja kan jannatun, jannatan, jannatin. Nah, kalau rumah kami berarti baituna. Baituna. Nah, ini namanya domir muttasil. Nanti isimnya bisa kita ganti-ganti. Misalnya kita bilang kitabun. Berarti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Disertakan artinya, Ustaz. Nah, tadi artinya ya. Jadi baituhu itu rumah dia. Dia satu orang. Kalau baituhuma berarti rumah dia berdua. Baituhum rumah mereka. Kalau baituha rumah dia satu orang perempuan. Baituhuma rumah dia berdua tapi untuk perempuan. Baituhunna rumah mereka tapi untuk perempuan. Kalau baituka rumah kamu satu orang. Kalau baitukuma rumah kamu berdua gitu.
baitukum rumah kalian. Kalau baituki berarti rumah kamu perempuan satu orang. Baitukuma rumah kamu berdua. Baitukunna rumah kalian perempuan. Baiti rumahku. Baituna rumah kami. Kalau kitabun kan buku. Kalau kitabuhu berarti kitabnya dia. Dia satu orang laki-laki. Nah, jadi tinggal kita ganti saja isimnya. Untuk maknanya sama semuanya. Jadi huwa humahum ini untuk laki-laki. Ha humahunna untuk perempuan. Ka kumakum ini untuk laki-laki. Ki kumakunna ini untuk perempuan. I na ini untuk laki-laki dan perempuan. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Satu lagi. Untuk ketika dia bersambung dengan huruf ya. Misalnya kita ambil huruf jer, la misalnya. Berarti kalau milik la itu kan bisa kita artikan milik. Bisa dibaca li, bisa dibaca la. Nah, misalnya lahu. Berarti milik dia. Nah, sekarang coba disambungkan. Dari huma sampai na. Kira-kira jadinya bagaimana? Dari lahu, terus? Lahuma. 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 Oh, ini ada yang keliru lagi. Lahuma. Afwan kasir. Sudah diedit tadi. Lahum. Dilanjut. Lahu, lahuma, lahum. Terus? Lahum. Laha. 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 Terus? Lahuma. Kemudian? Lahunna. Lahunna. Laka. 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 Lakuma. Lakama. Lakum. Lakum. Laki. Lakum. Lakuma. Lakunna. Lakuma. Kunna. Laki. Li. Li. Lana. Lana. Ya, begini saja. Nah, kalau kita ganti huruf jernya sama saja. Terus i'rabnya bagaimana, Ustaz? I'rabnya itu yang paling gampang malah dhamir. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Nah, ini kita lewati. Materi ini nanti masih jauh ya. Kita bahas i'rab untuk yang ini. Nah, rumusnya begini. Setiap Bapak Ibu ketemu dhamir dan dia bersambung dengan isim. Bersambungnya dengan isim. I'rabnya cuma satu. Dia pasti kedudukannya cuma satu. Dia pasti jadi mudhaf ilaih. Nggak ada yang lain. Setiap dhamir yang bersambung dengan isim pasti jadi mudhaf ilaih. Berarti hu ini nanti i'rabnya jadi apa? Mudhaf ilaih. Huma mudhaf ilaih. Hum mudhaf ilaih. Ha mudhaf ilaih. Dan seterusnya sampai na. Ini nanti i'rabnya jadi mudhaf ilaih. Kenapa ndak baituhi Ustaz? Kan mudhaf ilaih itu jer gitu. Nah, hu ini termasuk isim mabni. Jadi ndak akan pernah berubah harokatnya. Ya selamanya dia dibaca baituhu. Selamanya dia dibaca hu. Tetapi kalau dia bersambung dengan isim, kedudukannya pasti jadi mudhaf ilaih. Nanti cara mengi'rabnya lengkap ada di slide-slide selanjutnya. Nah, ini untuk isim ya. Jadi kalau ada isim, ada domir bersambung dengan isim, pasti domir itu dia jadi mudhaf ilaih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada domir muttasil, dia bersambungnya dengan huruf jer. Berarti domirnya pasti kedudukannya majrur biharfi jer. Begitu saja i'rabnya. Nah, contoh misalnya. Yahmilu Zaidun kitabahu ilal madrasah. Yahmilu membawa.
Siapa yang membawa? Si Zaid. Apa yang dibawa? Kitab. Tapi di sini ada kitabahu, kitabnya. Kitabnya siapa kira-kira yang dibawa? Kitabnya si Zaid. Jadi kita harus tahu domir ini kembali kemana. Dia menggantikan siapa, menunjuk siapa. Nah, biasanya yang paling sulit itu mencari ini domir kembali kemana. Nah, namanya domir mesti kembali ke belakang. Karena dia menggantikan lafaz yang di belakang. Nah, Zaid membawa kitabnya. Kitabnya siapa? Ya kitabnya si Zaid. Nah, kenapa pakai domir hu? Karena dia menggantikan si Zaid. Zaid ini kan laki-laki. Dan jumlahnya 1 orang. Nah, makanya kitabnya dia. Nah, ilal madrasati ke sekolah. Zaid membawa kitabnya ke sekolah. Nah, kita coba i'rab singkat. Zaid kira-kira jadi apa posisinya? Fa'il. Fa'il kan posisinya. Fa'il. Kalau kitabah posisinya jadi apa? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Maf'ul bih itu lambangnya mim sama fa. Kalau hu jadi apa? Domir. Maf'ul mudhof ilaih. Posisinya langsung Mudhof posisinya jadi apa? Mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Nah, kenapa kita pastikan dia mudhaf ilaih? Karena bersambungnya dengan isim. Dengan isim. Ila ini huruf Jar. jar. Kalau ada huruf jar, pasti di depannya majrur biharfi jar. Nah, sekarang i'rab lengkapnya. Nah, Zaidun itu fa'il. I'rabnya rofa. Dia isim mufrad. Tanda rofanya dhammah. Jadi i'rab itu harus per kata. Tidak boleh langsung di-i'rab langsung 2 kata. I'rab itu per kata. Karena setiap kata itu pasti punya i'rab. Kitabah jadi maf'ul bih. I'rabnya nasab. Dia isim mufrad. Tanda nasabnya fathah. Dan dia mudhaf. Nah, cara mengi'rab isim mabni begini. Sebutkan nama isimnya dulu. Misalnya hu ini namanya domir muttasil. Sebutkan nama domirnya. Dia domir muttasil. Kalau domir muttasil, terus dia mabni apa? Mabni. Mabni itu nanti tergantung harokatnya. Oh, hu ini kan dhammah. Berarti kita katakan mabni dhammah. Kalau yang mabni itu fathah, berarti mabni fathah. Kalau yang mabni itu kasroh, kita katakan mabni kasroh. Kalau yang mabni itu sukun, berarti kita katakan mabni sukun. Nah, kemudian gampangnya nanti terus jadi apa dia? Nanti dia menempati posisi mudhaf ilaih. Jadi setiap domir muttasil nanti jadi mudhaf ilaih. Kalau bersambungnya dengan isim. Ila ini huruf jar. Semua huruf kan mabni. Berarti kalau ila mabninya mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Dia mabni sukun. Karena huruf terakhirnya bukan lam. Kalau lam kan fathah. Tapi yang terakhir itu kan ada alif bengkok itu. Nah, kita katakan dia mabni sukun. Al-madrasati dia majrur biharfi jar. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Nah, begini cara mengi'rabnya. Contoh lagi misalnya, yansurullahu nabiyahu alal kuffari. Allah menolong nabiyahu, nabinya. Domirhu kembali kemana? Kembali ke Allah kan? Nabinya siapa? Nabinya Allah. Alal kuffari atas orang-orang kafir. Kuffar isim mufradnya kafirun, jamaknya kuffar.
I'rabnya bagaimana? Allahu jadi fa'il. Rofa isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nabiya maf'ul bih. Nasab isim mufrad, tanda nasabnya fathah, dia mudhaf. Hu dhamir muttasil mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Dia menempati posisi mudhaf ilaih. Ala huruf jar mabni sukun. Al-kuffari majrur biharfi jar. I'rabnya jar, dia jamak taksir. Tanda jarnya kasroh. Contoh lagi. Yadau Ahmadu kutubana fid durji. Ahmad meletakkan kutubana, kitab-kitab kami. Kitab-kitab kami. Fid durji, di dalam durji. Durji itu laci. Nah, Ahmad nanti kan jadi fa'il ya. Ahmad fa'il rofa isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Kutuba maf'ul bih. Nasab jamak taksir ya, bukan isim mufrad ini. Saya ganti sekalian. Nah, jamak taksir. Nah, tanda nasabnya dia dengan fathah dan dia mudhof. Nanya dhamir muttasil mabni, ini juga keliru. Harusnya mabni apa? Sukun. Mabni sukun ya. Nah, kenapa mabni sukun? Karena huruf terakhirnya alif ya. Fi huruf jar mabni sukun. Ad-durji majrur biharfi jar, i'rabnya jar, jamak taksir. Ini juga keliru. Ad-durji itu isim tanda jarnya kasih. Nanti kalau ada yang mau diulang bisa disampaikan. Masih ada dua contohnya ya. Ta'malu al-ummahatu fi buyutihinna. Ta'malu bekerja ya. Al-ummahat para ibu. Fi buyutihinna di rumah-rumah mereka. Saya ini dulu sebentar ya. Nah, jadi ibu-ibu tuh kerja di fi buyutihinna. Hinna kembali kemana? Hinna kembali ke ummahat di belakang. Kenapa pakai hinna? Karena ummahat itu perempuan dan mereka banyak. Pakainya bisa dibaca hunna atau hinna. Nah, nanti ada ininya ya, ada caranya. Buyutihinna. Buyut rumah-rumah. Nah, al-ummahat nanti i'rabnya jadi fa'il dia. Karena yang bekerja kan si pelaku. Ummahat nanti jadi fa'il, i'rabnya rofa, dia isimnya jamak muannats salim. Dari mana kita tahu dia jamak muannats salim? Ada alif ta di akhirannya ini. Nah, ini tanda kalau dia jamak muannats salim. Tanda rofanya dengan dhammah. Fi huruf jar mabni sukun. Buyuti berarti majrur biharfi jar. Nah, ini keliru ininya ya. Nah, buyuti dia majrur biharfi jar. I'rabnya jar, dia jamak taksir ya, buyut. Isim mufradnya baitun. Tanda jarnya kasroh dan dia jadi mudhaf. Hinna dia dhamir muttasil. Mabninya bukan mabni dhammah. Harusnya mabni apa kira-kira? Mabni fathah ya. Nah, kalau mabni itu tinggal lihat harokat terakhirnya saja. Mabni fathah dia berposisi sebagai mudhaf ilaih. Terakhir. Yashtari Salman at-ta'ama lahu.
Yashtari membeli. Salman, si Salman nama orang. Nah, Salman membeli at-to'am. To'am itu makanan. Jamak taksirnya at-ta'am. To'am isim mufrad. Lahu, lanya huruf jar, hunya nanti jadi majrur bi harfi jar. Jadi Salman dia fa'il rofa. Belum saya share. Nah, dia isim mufrad. Nah, tanda rofanya dia dengan dhammah. Dhammah. Atau ama maf'ulun bih nasab isim mufrad, tanda nasabnya fathah. La nanti huruf jar Jar. mabni fathah ya. La mabni fathah. Hu domir muttasil mabni dhammah, dia berposisi sebagai mudhaf ilaih. Ilaih. Selesai. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Pak Ustadz. Silahkan. Yang hu itu terakhir apa tidak perlu disebutkan sebagai jar majrur gitu? Oh, astagfirullah. Ini keliru. Betul Ustaz. Ini keliru. Banyak yang salah. Ini bukan mudhaf ilaih, tapi majrur bi harfi jar. jar ya. Syukran Ustaz. Ya. Afwan kasir. Ada yang lain? Silahkan. Bisa disampaikan jika masih ada yang kurang jelas ya terkait dengan domir muttasil. Tidak ada? Kalau tidak ada, sedikit ya tambahan. Itu slide. Coba di i'rab singkat saja ya, sama-sama. Ya do'u Ahmadu kitabi. Harusnya jangan kitabi ya. Kita belum belajar ini. Ini nanti materinya di Al-Munir 2. Apa? Saya salah ngasih contoh. Boleh kita ganti saja ya. Misalnya ya do'u Ahmadu kitabahu fil hakibat. Ahmad meletakkan kitabnya fil hakibah, akibatut tas. Kita i'rab singkat saja. Ahmad jadi apa kira-kira? Fa'il. Fa'il. Kitabah ulbi. Hunya Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. ilaih. Ini huruf Harfu jar al-hakibati. majrur bi harfi jar. Ta'malu al-aba'u fi buyutihim. Para ayah, aba itu jamak dari abun. Abun aba. Bekerja fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Aba'u jadi apa? Fa'il. Fi Harfu jar. buyuti. Maf'ul bih. Buyuti Majrur bi harfi jar. majrur bi harfi jar. Him Mudhaf ilaih. yashtari Salmanu al-asiro li ummiha. Salman membeli al-asir. Al-asir itu jus. Li untuk Ibunya. ummi, ibu. Ha, oh bukan pakai ha di sini. Hu. Harusnya bukan hu juga. Kira-kira apa? Ummihi. Ummihi. Nah, nanti begini. Kok bisa ini? Kenapa jadi hi? Jadi nanti begini. Untuk hu, untuk ini ya. Kalau misalnya sebelumnya itu harokatnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca dhammah. Hu.
Contohnya baituhu atau baitahu. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka dia kasroh. Perubahan ini bukan karena perubahan i'rab, tapi perubahan supaya mudah dibaca harokatnya. Makanya Oh, ini dibaca yang sering saya keliru baca, Ustadz. gimana? Yang sering saya keliru baca di kitab ini, yang ini. Gimana maksudnya? Yang sering? Suka keliru bacanya, Ustadz. Saya Oh. selalu antara H dengan Hu. Kalau dibaca H, enggak pernah. Dibacanya cuma dua, dhamma atau kasroh. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca hu. Kalau sebelumnya kasroh, maka dibaca hi. Maka kita baca ummihi. Bukan ummihu ya, tapi ummihi. Kalau misalkan biha itu yang misalkan bi yang harfun jar itu kan Ustadz biha. Maksudnya dengannya, tapi nya itu ganti dari perempuan Ustadz, mu'annas. Oh, ini tidak akan Oh, berubah iya. kalau ini. Selamanya dia dibaca fathah. Apapun yang terjadi sebelumnya. Ini Oh, khusus bukan bagian yang dari hu itu ya? bukan. Oh, iya. Hanya yang ini saja. Hu, Pak Ustadz tanya Pak Ustadz, kalau Salman diganti Zainabu berarti li umiha. betul. Oh ya, makasih Ustadz. Jadi pakai hi, karena hi ini kan kembali ke Salman. Salman itu kan satu orang laki-laki. Kalau kita ganti Zainab ya jadi Ummiha, domirnya harus menyesuaikan. Ya, makasih Ustadz. Baik, Afwan Ustadz izin bertanya. silahkan. Domir apa saja yang berubah Ustadz menjadi kasroh ketika bertemu kasroh dia berubah. Ada 5 tempat. Kita balik ya. Sebentar. Ada 5. Nah, yang mana saja? Nah, sebentar. Lima tempat. Yang pertama, sebentar. Ini nomor 1. Tapi yang berubah cuma hu-nya ya. Ini 5 ini. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Yang lainnya tidak ada perubahan. Misalnya kita kalau ini kan baituhu jadi baitihi kalau kasroh kan baitihi. Kalau huma berarti jadi baitihima. Kalau hum berarti jadi baitihim. Baituhan tidak berubah. Kalau baituhuma berarti jadi baitihima. Kalau baituhunna berarti jadi baitihinna. Yang berubah hanya hu jadi hi. Ketentuannya tadi ya. Kalau sebelum sebelum huruf h itu dhamma atau fathah, maka dia dibaca dhamma. Kayak baituhu atau baitahu. Tapi kalau sebelumnya kasroh dia dibaca kasroh. Baitihi. 5 tempat ini saja. Syukran Ustadz. Saya minta waktu sedikit. Tadi sekitar 5 menit. Kita coba buka kitab.
Ya, Afan ya, nunggu sebentar. Kita coba lihat di sini. Di biasa ya, Nizamul Islam. Saya minta waktunya sedikit. Kita coba cari domir di sini. Yanhadul insanu bima indahu min fikri anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatiha jami'iha bima qoblal hayati dunya wa ma ba'daha. Nah, yang mana domirnya? Indahu. Nih. Nah, ini domir kan? Indahu, hu-nya ini domir. Terus mana lagi? Ba'daha. Yang mana, Ustaz? Jami'iha. Jami'iha. Ba'daha. Ini ya. Ba'daha. Kemudian ala kotiha. Alaqatiha. Nah, ini domir semua. Nah, kalau kita perhatikan domir ini kita mau i'rab jadi apa? Nah, tergantung bersambungnya dengan apa kan? Kenapa terus ingda ini kan jadi zorof. Namanya zorof makan. Maka hu-nya nanti jadi mudhof ilaih sama. Nah, kemudian ala kotiha, ha ini jadi apa? Jadi mudhof ilaih juga karena bersambung dengan ala koti isim. Ha yang ini juga jadi mudhof ilaih karena bersambung dengan jami'i. Jami itu isim juga. Wa ma ba'daha, ba'da ini zorof. Namanya zorof makan. Maka hanya juga jadi mudhof ilaih. Jadi domir itu akan sering kita ketemukan dalam kitab. Kenapa para ulama menggunakan domir untuk nulis kitab? Karena lebih singkat. Contoh, aslinya kan kalimatnya harusnya yanhadul insanu bima ingdal insani. Kalimatnya harusnya begitu. Min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatiha. Aslinya alaqatil hayati wal kauni wal insani. Jami'iha. Aslinya apa? Jami'il hayati wal kauni wal insani. Nah, kalau ditulis aslinya, kitab itu akan tebal sekali gitu. Makanya para ulama dalam kitabnya kadang hanya menyebutkan yang asli itu cuma di awal. Kesananya para ulama menggunakan domir untuk menulis kitab. Jadi kita harus paham dengan domir ini karena domir ini akan sering kita temukan dalam Quran maupun dalam kitabnya para ulama. Dan kita harus mulai belajar domir ini kembalinya kemana. Karena memahami domir itu tidak mudah. Memahami domir kembalinya kemana itu tidak mudah. Dia butuh bahasa rasa. Dan bahasa rasa itu akan kita dapatkan kalau kita sering berlatih. Nah, misalnya kita nebak nih, hu ini kembali kemana? Kembali ke insan. Sementara ha yang di sini kembalinya kemana? Kembali ke sini. Hayati wal kauni wal insani. Jami'iha, ha di sini kembali kemana? Kembali ke sini juga. Hayati wal kauni wal insani. Terus ba'daha, ha ini kembali kemana? Kembali ke sini juga. Al hayati wal kauni wal insani. Nah, jadi
untuk bisa tahu domir itu kembali kemana, itu tidak itu mungkin beda ya tiap orang, tapi umumnya tidak bisa cepat gitu. Tapi minimal yang pertama kita tahu kedudukan i'rabnya, cara membacanya. Yang ketiga nanti kita mulai latihan untuk cari tahu ini domir kembali kemana dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti akan bisa untuk tahu domir kembali kemana, tapi butuh waktu, butuh proses untuk mengenal tadi bahasa rasa kitab. Pak Ustadz, Ya, boleh tanya? silakan. H ini di ini karena berasal dari jamak itu tadi ya, 3 unsur itu. Karena jamak dianggap sebagai muannas, begitu Bu Ustaz. Gimana, Ustaz? H itu jadi alam kita, Fatihah dan Jami'ah itu mewakili yang 3 itu karena yang 3 itu dianggap jamak dan jamak itu Enggak. dianggap muannas. Oh iya, betul, Ustaz. Jadi kaidahnya kullu jam'in muannas. Setiap jama' itu dianggap muannas. Jama' ghairu akil. Betul. Jadi domir ha kembali ke haya, kaun, dan insan. Iya, jadi setiap jama' yang tidak berakal nanti dihukumi muannas. Ya. Nah, nanti Ustaz mau insyaallah. bertanya Ustaz. Ya, silakan. Afwan, ini yang ala qotiha ini, alanya ini dia harfun jar atau dia satu kesatuan kalimah dengan kotinya itu? Ala kotun. Satu kesatuan. Dia jamak taksir dari kata ala kotun. Isim mufrad ala kotun. Ya, ala kotun. Nah, Ustaz. Baik, itu berkaitan dengan sedikit domir ya. Jadi domir itu akan sering kita ketemukan ketika baca Quran maupun baca kitab begitu. Dan insya Allah kita juga akan sering ketemu domir ke depan. Pelajaran domir nanti masih akan berlanjut, tapi nanti di level berikutnya insya Allah. Di awal kita hanya belajar domir muttasil yang bersambung dengan isim dan bersambung dengan huruf. Nanti yang bersambung dengan fiil akan kita bahas di level selanjutnya insya Allah. Nah, baik, sudah 10 menit ya tambahannya Afan Kasir. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Silahkan. Mau tanya, Ustaz? Silakan. Itu yang ba'dah itu bisa nggak kembalinya ke hayatid dunia yang sebelumnya? Yang mana? Wama ba'daha itu kembalinya bisa nggak ke hayatid dunia? Ini Ustadz Bima qoblal hayatid dunia wama ba'daha. Nah, ba'daha hanya ini bisa nggak kembali ke hayatid dunia, Ustaz? Dengan apa yang qobla sebelum hayatid dunia, kehidupan dunia, wama ba'dah, dan apa yang setelah kehidupan dunia. Bisa kembalinya ke sini ya. Ini membahas tentang kehidupan dunia. Bisa. Nyari yang terdekat. Boleh. Iya. Nanti tinggal sering latihan saja insya Allah. Nah, nanti akan kita bantu ke depan. Baik. Afwan, Ustaz. Ya, silahkan. Ini yang kalimat terakhir Ustaz, baris terakhir, la ya'rifuhu wa la yujadu ladaihi. Kenapa nggak ladaihu, Ustaz? Iya, karena tadi kasro itu Afwan. Mana tadi? Ladaihi. Dia tidak kasro, Ustaz. Ini kasro, ladaihi kan, bukan ladaihu. Syaratnya tadi Oh, iya, kalau mau dibaca sebelumnya bukan kasro. Karena ya itu kan pasangannya dengan kasro dia. Iya kan pasangannya selalu dengan kasro, bukan dengan doma dan fathah. Kalau wawu pasangannya dengan doma, alif pasangannya dengan fathah. Kalau ya pasangannya dengan kasro. Ya Ustaz. Nah, baik. Saya minta maaf karena sudah lewat 10 menit dari akad kita belajar. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi
pekan depan ya. Jika ada pertanyaan seputar bahasa Arab bisa disampaikan di grup. Jika mau japri juga silahkan, tafadhol ya. Insyaallah saya ikhtiarkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa Arab. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum ajma'in.